Halo sahabat JPPI, bersama saya lagi Ari Hardi di channel YouTube Sahabat JPPI. Kali ini sahabat JPPI hadir dalam sebuah podcast yang akan menghadirkan eh, para pembaca buku yang telah selesai membaca bukunya dan akan share kepada kita apa isi buku yang telah dibaca. Nah, ini di sebelah saya ada Pak Irwan Aldrin, seorang aktivis pendidikan dan juga pemerhati tumbuh kembang anak dari Suara Orang Tua Peduli. Telah membaca sebuah buku yang cukup lama ditulis ya Pak, tahun 1982. Itu bukunya dengan judul Hilangnya Masa Kanak-kanak, karangan Neil Postman. Nah, ini buku yang cukup lama, tapi fenomena-fenomena yang ada dalam buku ini masih ada dan bahkan mungkin lebih besar sekarang ada di tengah-tengah kita sekarang ini, di tahun ini. Maka untuk udah nggak sabar kita ingin mendengarkan bagaimana perjalanan Pak Irwan membaca buku ini dan akan nge-share kepada kita semua sahabat-sahabat tentang buku ini dan bagaimana kita membaca fenomena hari ini melalui buku ini. Kepada Pak Irwan, kami persilakan. Terima kasih Mas Ari. Jadi buku ini kalau di bahasa Indonesia kan memang terjemahannya berjudul Hilangnya Masa Kanak-kanak. Judul aslinya adalah The Disappearance of Childhood yang ditulis oleh Neil Postman pada tahun 1982. Neil Postman ini sendiri adalah seorang penulis, seorang pengajar, seorang kritikus budaya, dan seorang ahli teori media. Eh, Paparan kita hari ini atau kali ini itu adalah baru bagian pertama dari buku ini. Jadi buku ini sendiri terdiri atas dua bagian. Bagian pertama menunjukkan bagaimana dan dari mana ide mengenai masa kanak-kanak itu berasal. Kemudian bagian kedua itu menunjukkan peralihan dari dunia Gutenberg, dunia mesin cetak, ke dunia Morse, dunia telegraf. Yaitu sebuah dunia yang membuat masa kanak-kanak sulit untuk dipertahankan, bahkan tidak relevan lagi. Masa kanak-kanak atau childhood adalah sebuah artefak sosial, bukan kategori biologis. Artefak itu artinya adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Jadi dia bukan sesuatu yang alami, begitu menurut Postman. Kata anak-anak di sini dipakai untuk menyebut kelompok umur antara 7 sampai 17 tahun yang memerlukan bentuk-bentuk pengasuhan dan perlindungan dan secara kualitas berbeda dengan orang-orang dewasa. Kata ini baru dikenal dan disadari di dunia barat 400 tahun yang lalu. Bagaimana masa kanak-kanak di dunia lama, di dunia Yunani, orang Yunani belum memerhatikan masa kanak-kanak sebagai sebuah kategori yang khusus. Tapi mereka sudah memiliki semangat yang kuat terhadap pendidikan. Plato menulis tentang bagaimana pendidikan bagi orang muda harus dilakukan. Orang Yunani juga menemukan ide tentang sekolah. School dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Yunani sekolah, yang maknanya adalah waktu luang atau waktu senggang. Orang Romawi setelah orang Yunani kemudian mengembangkan suatu kesadaran yang berkaitan dengan masa kanak-kanak, yaitu rasa malu. Ini terjemahan dari istilah Postman, shame. Jadi Quintilianus itu seorang retorik dan pendidik Romawi di abad 1 mengatakan, kanak-kanak harus dihindarkan dari rahasia-rahasia orang dewasa, khususnya rahasia-rahasia seksual. Setelah Roma jatuh, yang ditandai dengan serangan bangsa barbar dari utara di abad ke-5, semua ide di atas lenyap. Bersamaan dengan jatuhnya Roma, literasi menghilang, pendidikan lenyap, rasa malu tak lagi dikenal, dan sebagai konsekuensi dari ketiga hal di atas, ide tentang masa kanak-kanak juga hilang. Di abad pertengahan bisa kita lihat gambar seperti ini ya. Ini lukisan dari abad ke-16, karya pelukis yang namanya Bruegel. Ini menggambarkan sebuah festival desa yang kasar di abad pertengahan, di mana lelaki dan perempuan mabuk saling menggerayangi dengan nafsu yang liar, sementara anak-anak makan dan duduk di antara mereka.
Ini menunjukkan bagaimana tidak ada pemisahan antara orang dewasa dan anak-anak. Segala yang dilakukan oleh anak-anak, segala yang dilakukan oleh orang dewasa itu bisa dilihat dengan bebas untuk anak-anak tanpa rasa malu tadi. Jadi di abad pertengahan orang dewasa tidak sungkan untuk mendiskusikan persoalan seksual di hadapan anak-anak. Ide untuk melindungi anak-anak dari rahasia seksual tidak dikenal. Semua diizinkan di hadapan anak-anak. Bahasa yang kasar, tindakan-tindakan, dan situasi-situasi mesum. Anak-anak mendengar dan melihat semuanya. Inilah yang dimaksud penulis akan hilangnya rasa malu. Kemudian kita masuk ke episode berikut di mana mesin cetak ditemukan dan bagaimana kaitannya dengan masa kanak-kanak. Gutenberg membuat mesin cetak pertama di tahun 1450-an. Meskipun mesin cetak sudah ditemukan sebelumnya di Asia Timur dan di Eropa, Gutenberg bukanlah penemu tunggal, tapi mesin cetak Gutenberg mampu mencetak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Mesin cetak Gutenberg ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan melahirkan revolusi informasi dan penyebaran literatur massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Eropa. Sebuah lingkungan komunikasi baru terbentuk di abad ke-16 sebagai akibat dari munculnya mesin cetak, percetakan, dan literasi sosial. Percetakan menciptakan definisi baru mengenai kedewasaan yang didasarkan pada kemampuan membaca. Karena muncul sebuah konsepsi baru mengenai anak-anak yang dibuat berdasarkan kemampuan membaca. Membaca memungkinkan seseorang memasuki sebuah dunia yang abstrak dan nir pengamatan. Karenanya, kemampuan membaca merupakan akhir permanen dari masa kanak-kanak. Sebuah dunia yang memisahkan antara mereka yang bisa membaca dan mereka yang tidak. Di periode awal, ketika mesin cetak makin kuat posisinya dalam peradaban manusia, gagasan mengenai masa kanak-kanak telah cukup matang. Setelah abad ke-16 dan ke-17, ide masa kanak-kanak telah diakui. Secara bertahap, anak-anak menjadi objek yang dihormati, makhluk khusus dengan sifat dan kebutuhan yang berbeda, yang memerlukan pemisahan dan perlindungan dari dunia orang dewasa. Sekolah dipandang sebagai suatu persiapan menuju kaum dewasa yang terpelajar. Anak-anak tidak lagi dipandang sebagai sekedar miniatur orang dewasa. Perkembangan umur manusia dilihat berdasarkan tingkat pencapaian simbolik, yakni masa bayi berakhir dengan kemampuan berbicara, sementara masa kanak-kanak dimulai dengan belajar membaca. Perjalanan awal ide masa kanak-kanak di abad ke-18 di seluruh Eropa ketika Eropa bergerak menuju sebuah konsepsi yang sempurna mengenai masa kanak-kanak. Sampai akhir pada pencapaian yang tinggi ketika muncul konsep tentang tanggung jawab pemerintah pada kesejahteraan dan tentunya pada pendidikan anak-anak. Sebelum ini, orang tua memperlakukan anak-anak bukan hanya sebagai hak milik untuk diperlakukan semua mereka, tapi bahkan sebagai barang yang bisa dikorbankan demi kelangsungan hidup keluarga. Berikutnya kita coba lihat pemikir-pemikir masa itu ya, antara Locke dan Rousseau. John Locke mengemukakan idenya tentang tabula rasa, bahwa pada saat dilahirkan, seorang anak adalah lembaran kosong. Adalah tanggung jawab orang tua, guru, dan pemerintah tentang apa yang harus ditulis. Sementara Rousseau di kutub lain menyampaikan pemikiran bahwa pertama, anak-anak adalah penting dengan sendirinya. Kedua, bahwa kehidupan intelektual dan emosional anak sangat penting. Karena masa kanak-kanak merupakan tahap kehidupan di mana seorang manusia paling dekat dengan keadaan alami. Rousseau memuja masa kanak-kanak. Spontanitas, kemurnian, kekuatan, dan kesenangan mesti dipandang sebagai potensi yang seharusnya dikembangkan dan dirayakan. Jadi kalau kita buat tabel perbedaan antara Locke dan Rousseau, Locke memandang anak sebagai warga potensial, sementara Rousseau memandang anak sebagai penting dengan sendirinya, bukan suatu alat untuk mencapai tujuan. Metafor tentang anak oleh Locke itu adalah tabula rasa atau lembaran kosong, kertas putih. Sementara Rousseau melihat metafor tentang anak sebagai tanaman liar. Bagi Rousseau, tanaman ditingkatkan melalui perkebunan, manusia melalui pendidikan. Anak-anak adalah tanaman liar yang hampir tidak mungkin bisa diperbaiki dengan pembelajaran melalui buku. Pertumbuhannya organik dan natural.
tentang sekolah. Bagi Locke, sekolah itu adalah proses penjumlahan. Artinya anak-anak diperkaya atau dikembangkan di sekolah. Tapi menurut Rousseau, sekolah atau pendidikan itu justru proses pengurangan. Karena anak-anak malah makin terkikis, kehilangan karakter alaminya menjadi sesuatu yang seragam, itu menurut Rousseau. Metafor tentang hasil dari pendidikan. Menurut Locke, hasil dari pendidikan adalah sebuah buku yang kaya, beragam, dan berlimpah. Sementara menurut Rousseau, hasil dari pendidikan itu adalah sekuntum bunga yang sehat. Jadi kontras antara Locke dan Rousseau ini eh, terus menjadi perbincangan kita sampai sekarang. Bahkan itu juga yang berusaha didamaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, umpamanya begitu ya. Tetapi ide Protestan Locke ini menjadi arus utama atau mainstream di seluruh dunia. Karena sekolah kita sekarang memang sekolah yang sangat-sangat mengikut tradisi Locke. Sementara ide romantis Rousseau ini juga tidak kalah kuat sebetulnya, walaupun dia nggak bisa jadi arus utama, tapi diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Froebel, Pestalozzi, Montessori, Jean Piaget, Hessel, dan E.S. Neal. Kemudian di akhir abad ke-19 muncul dua orang yang karyanya menjadi sumber diskusi mengenai masa kanak-kanak di abad ke-20, yaitu Sigmund Freud dan John Dewey. Freud menyalahkan Locke dan membenarkan Rousseau. Dia menyatakan bahwa jiwa bukanlah sebuah tabula rasa. Sebaliknya, Freud menolak Rousseau dan membenarkan Locke bahwa interaksi paling awal antara anak-anak dan orang tua sangat penting dalam menentukan seperti apa anak-anak ini ketika dewasa. Menurut Freud, peradaban hampir tak mungkin dicipta tanpa penekanan dan sublimasi, proses penghalusan atau dikeromokan. Artinya memang harus direkayasa gitu. Jadi ada semacam paksaan. Jadi proses sekolah itu menurut Freud itu sangat bisa diterima gitu untuk proses pendidikan. Menurut Dewey, jiwa harus dibicarakan dalam pengertian seperti apa anak-anak itu. Jadi keadaannya anak-anak itu sendiri seperti apa. Bukan dalam pengertian akan jadi apa anak-anak itu. Jadi proses, kira-kira begitu ya, proses itu mengatasi tujuan. Di rumah dan di sekolah yang harus ditanyakan orang dewasa adalah apa yang dibutuhkan anak-anak sekarang. Apa persoalan-persoalan yang harus diatasi sekarang. Menurut Dewey, hanya dengan cara ini, anak akan menjadi seorang peserta yang konstruktif dalam kehidupan sosial komunitas. Kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan insting-insting dan kebutuhan real di masa kanak-kanak, maka disiplin dan kebudayaan hidup orang dewasa akan datang pada waktunya. Jadi kira-kira ketimbang kita mencoba mereka-reka mau jadi apa anak-anak ini, kemudian seperti satu pabrik gitu ya, menurut Dewey, kita lebih penting untuk memikirkan sebenarnya anak-anak ini sekarang itu seperti apa dan membutuhkan apa begitu. Freud dan Dewey mengkristalisasi paradigma dasar mengenai masa kanak-kanak yang sudah terbentuk sejak era percetakan. Pertama, kedirian anak-anak harus dipelihara dan diasuh, dan kapasitasnya dalam mengontrol diri, menunda gratifikasi, artinya menunda imbalan atau kesenangan atas upah begitu ya, dan berpikir logis harus berada di bawah kendali orang dewasa. Kemudian kedua, pada saat yang sama, anak-anak dipahami memiliki aturan-aturan perkembangan sendiri, harisma, rasa ingin tahu, dan keceriaan yang tidak boleh dikekang. Kira-kira demikian bagian ke-1 dari buku ini yang menjelaskan atau mendefinisikan lebih dulu tentang masa kanak-kanak itu. Nanti di bagian kedua, pada sesi berikut baru kita akan memahami apa yang dimaksud dengan bagaimana masa kanak-kanak itu saat ini hilang. Begitu Mas Ari. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Jadi di penjelasan Pak Irwan dari pembacaan-pembacaan itu saya punya mengingat sesuatu gitu tentang si tabula rasa itu. Kebetulan saya ngajar filsafat gitu, salah satu perguruan tinggi tarbiyah tapi filsafat Islam. Itu kita bicara tentang tabula rasa. Itu memang dalam konteks filsafat Islam memang tidak dikenal tuh istilah tabula rasa. Karena bagi filsafat Islam gitu,
atau perspektif Islam, setiap anak lahir itu dia sudah memiliki apa namanya, Kodrat ya. kodratnya gitu. Hmm. Kalau bahasa bahasa yang lebih sederhana mungkin sudah memiliki jalannya gitu. Hmm. Gitu. Nah, orang tuanya lah ini yang kemudian menjadikan dia Muslim atau Yahudi misalnya atau Nasrani gitu kan. Dalam sebuah hadis kan dilihat seperti itu. Nah itu eh, Postman ini ya dia ada upaya mendikotomi antara pemikirannya si Luke dan Rose ya. Ya. Kan? Terus tadi dijelaskan dicoba untuk dipertemukan oleh Montasauri ya atau mungkin John Dewey gitu-gitu ya. Karena memang benar apa filsafat kamu ingin menambahkan gitu. Karena filsafat Islam sendiri pun tabula rasa itu memang anggaplah ditolak seperti itu atau tidak dikenal di filsafat Islam. Tapi eh, peran peran orang tua juga diperlukan dalam konteks mendidik anak gitu. Namun aku nggak ini ya nggak yakin tapi namun ada di mana itu pendidikan Islam itu memberikan ruang gitu kepada orang tua gitu untuk mendidik anak sesuai dengan umur. Artinya kayak ada sebuah tuntunan gitu bahwa kalau anak ini suruhlah anakmu melakukan ibadah gitu ketika anakmu masih anak-anak gitu. Nah, kalau sudah umur 10 tahun atau 7 tahun seperti itu baru pukul. Pukul ini kan artinya kalau pemanahan saya pribadi itu kata-kata pukullah anakmu ini artinya latihlah anakmu dengan memberikan contoh, mengajak, menuntun gitu. Kalau dulu mungkin anak-anak masih kelas umur 4 tahun, 5 tahun ini kita perintah aja, ayo ibadah, sholat gitu misalnya. Di umur 7 tahun atau 10 tahun kita pukul. Pukul ini maksudnya lebih diberi, diberi pelatihan yang tutornya itu ya orang tua sendiri gitu untuk melatih. Jadi ini di bagian pertama ini menarik yang lihat ini Pak. Aku ada satu pertanyaan sih. Ini kan Postman kalau dari penjelasan ini kan menerangkan bahwa masa kanak-kanak dulu zaman Yunani dengan kata sekolah itu sebagai waktu luang, bukan yang hari ini sekolah kita pahami gitu. Anak tuh seakan-akan dipaksa untuk masuk ke sekolah dengan sekolah yang dipahami orang orang besar, orang dewasa gitu. Ya sekolah ada gedungnya, ada papan tulisnya, ada gurunya gitu. Nah, itu terus mulai hilang ketika ada telegraf ya, ada mesin cetak gitu, mulai terliterate gitu ya, mulai membaca gitu. Nah, pertanyaannya itu dalam konteks hari ini gitu Pak, bagaimana kita menjelaskan suatu suatu komunitas masyarakat gitu yang unliterate, dia belum tercerahkan dengan bacaan, apalagi yang lihat PISA kita kan juga nggak bagus-bagus amat ya tahun ini. Nah, ini tapi dia punya mekanisme perlindungan anak sendiri gitu. Itu gimana Pak? Postman dari bacaan Bapak gitu di bukunya Hilangnya Masa Kanak-kanak ini kita menjawab tadi komunitas yang unliterate, yang nggak terliterasi, literasinya buruk, tapi dia juga punya uh, cara perlindungan anak sendiri gitu, melindungi anaknya seperti apa gitu. Tapi dia ya bukan pembaca, nggak terliterasi lah gitu. Gimana Pak? Ya kalau kita bicara persekolahan buat Postman, karena dia kan melihat ini memang dari kacamata, dia kan lebih spesifik sebenarnya Barat ya. Jadi Mm-mm. yang dia ceritakan tadi kan sejarah di Barat. Dia Eropa. nggak bicara soal Asia, soal pendidikan Islam, nggak. Dia bicara soal Barat. Hmm. Kemudian lebih spesifik lagi sebetulnya ini cerita tentang Amerika dia. Hmm. Nah, apa yang sebenarnya nanti kita baru ketemu masalahnya itu di bagian kedua. Bagian kedua. Bagian kedua ketika uh, buat Postman tuh kira-kira begini. Literasi itu mendorong ketertiban sehingga anak-anak itu juga termanusiakan. Hmm. Jadi antara
si Locke sama si Rousseau, itu urusan Locke-nya memang ada di persekolahan sebagai sesuatu yang apa eh, tempat orang belajar membaca. Membaca itu juga dalam arti yang luas ya di sini ya, karena segala sesuatu itu kan jadinya literated itu kan bukan cuma belajar membaca dalam arti bisa baca tulis huruf kan bukan begitu ya. Tapi literasi itu kan ada ada pengetahuan di sana, ada segala macam di sana. Nah, ini yang sebetulnya sudah mulai ada di zaman Yunani dan Romawi menurut si Postman. Nah, kemudian di abad pertengahan, nanti itu sebenarnya di bagian kedua kita bicara lebih lebih lengkap ya. Di abad pertengahan itu semua musnah karena di saat itu nggak ada lagi pembedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Abad pertengahan. Di abad pertengahan. Berarti Jadi abad waktu ya waktu Roma jatuh kira-kira begitu ya. Itu kan buat sebagian besar pengamat sejarah kan itu masa di mana Eropa itu berada dalam kegelapan. Gitu. Nah, kalau kita lihat di masa itu sebetulnya malah Islam yang muncul sebagai pemimpin kan di dalam ilmu pengetahuan dunia dengan kekhalifahan Cordobanya seperti itu ya. Nah, ini baru muncul lagi kesadaran akan masa kanak-kanak ini bahwa anak-anak ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan, perlu dikeromokan kalau menurut Ki Hajar ya, perlu dimuliakan gitu ya. Itu muncul lagi pada masa pencerahan dengan para pemikir yang muncul tadi ada Locke, Rousseau sampai akhirnya ada Dewey, ada Freud gitu ya. Itu mereka memformulasikan bahwa dunia kanak-kanak ini dunia yang penting, masa yang penting, sehingga disebut dia karena dia penting kan. Nah di abad pertengahan itu kan nggak disebut, anak-anak sama orang tua tuh nggak ada bedanya. Jadi ya anak-anak ya mendengarkan omongan-omongan kotor ya bareng-bareng sama orang dewasa. Gitu. Begitu kira-kira gitu. Menarik sekali yang dibahas tadi sama Pak Irwan di bagian pertama buku Hilangnya Masa Kanak-kanak Neil Postman. Intinya Pak ada perputaran gitu ya. Kita nih kayak kembali lagi ke pertengahan abad pertengahan seperti itu ya. Nah untuk lebih memperlihatkan fenomena-fenomena yang yang tadi bisa diriletkan atau memang sepertinya berulang di masa sekarang itu ada di bagian kedua buku ini dan juga akan dibahas juga akan di-share oleh Pak Irwan lagi. Baik teman-teman, cukup untuk bagian pertama ini di episode ini. Bagi teman-teman yang mungkin punya bacaan buku yang lagi baca buku, mungkin bisa saling share di komennya YouTube ini kita atau di Instagramnya CPPI lagi baca buku apa, mau share juga tentang apa yang dibaca, boleh silakan kita kolaborasi. Dan di next kita akan hadir dengan para pembaca-pembaca buku dan buku-buku yang lebih menarik lagi dan bisa menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kita. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.